Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, kalau di Mugaru ketika ditanya kabar, maka kalian wajib menanyakan kabar balik. Bagaimana kabarnya Pak Fahmi? Gitu ya. Jadi supaya menunjukkan bahwa kalian itu juga care atau peduli sama gurumu. Bukan gurumu saja yang peduli sama kamu, tapi kalian juga harus peduli kepada gurunya. Saya ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, kabar Pak Fahmi juga baik. Terima kasih sudah bertanya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan etika. Ini hari kedua bertemu dengan Pak Fahmi ya. Jadi sudah hafal, sudah tahu ini Pak Fahmi. Pak Fahmi ngajar apa? Bahasa Inggris. Jadi sudah kenal. Nah, di sini kita akan belajar etika dalam pergaulan antar siswa, kemudian siswa dengan guru, dan teknik-teknik itu tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu termasuk apa? Termasuk TU, kemudian nanti ada Pak Satpam, ada OB atau cleaning service di sini ya. Kemudian ada penjual yang ada di kantin dan sebagainya. Itu semua warga sekolah. Dan bagaimana beretika dengan warga sekolah itu. Jadi berinteraksi atau punya etika tidak hanya antar teman atau antar siswa dan guru, tapi semua warga yang ada di sekolah. Nanti juga akan diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari, ya. Baik, kita mulai di sini. Apa sih etika itu? Nah, etika itu aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas dasar suatu individu dalam melakukan perbuatan tingkah laku. Norma, aturan. Jadi semuanya itu harus ada aturannya. Contohnya, ketemu dengan guru, biasanya apa yang dilakukan? Salim, memberi salam dan sebagainya. Itu kalian sudah tahu, sudah paham. Berarti kalian memang sudah menjalankan norma itu atau etika tersebut. Kalian sudah melakukannya dengan baik. Kita lihat di sini, etika dalam pergaulan antar siswa. Antar siswa dulu. Kita mulai dengan antar siswa terlebih dahulu. Yang pertama, minimal mengucapkan salam. Nah, sebagai muslim, salam yang baik kita menggunakan assalamualaikum. Ojo, halo bro. Nah, salam dulu. Assalamualaikum. Halo bro, boleh ya. Diawali dengan salam dulu, mendoakan keselamatan ya. Mendoakan keselamatan kepada teman kita. Dijawab, wajib jawab ketika ada salam, maka dijawab waalaikumsalam. Kemudian memilih teman dalam bergaul. Nah, ini penting. Bukan berarti kamu hanya pilih-pilih teman. Memilih teman dalam bergaul itu nanti akan ada dampak positifnya. Kalau kamu memilih teman yang circle-nya ya, gampangannya gitu ya, bahasanya anak sekarang, circle-nya itu anak yang suka belajar, nggak suka gosip, nggak suka hal-hal yang negatif, maka itu akan membantu perkembangan dirimu. Kalau teman-temanmu itu support untuk kamu belajar, menambah pengetahuan, maka kamu juga akan semangat. Tapi kalau circlemu itu suka emek rasan-rasan atau suka menggunjing teman atau menggunjing yang lain, membicarakan hal yang lain, ngomong no K-pop tok, ngomong no anime tok, ya karena perkembangan nih gitu. Beda lagi kalau kamu setelah ngomongin itu ada activity positif yang kamu lakukan. Contohnya setelah ngomongin bola, nanti ya kita ya janjian ya main bola ya, kita pakai formasi ini seperti yang diterapkan kemarin. Nanti ya kita coba ya mabar ya, mabar pakai ini seperti yang di sini kita coba. Nanti ya kita gambar ini ya seperti yang di anime ini. Itu boleh, bisa, asalkan memang ada aktivitas yang dilakukan secara positif.
Nah, kalau cuma diomong doang, Jimin ganteng ya, terus manfaatnya apa? What next? Terus ngapain? Coba. Ya, so kalau dia ganteng terus kenapa? Faedahnya buat hidupmu apa? Dampak untuk hidupmu itu apa setelah membicarakan, oh ya dia ganteng, dia cantik, suaranya bagus? Nggak ada. Tapi kalau kamu setelah ngomong iya ganteng, suaranya bagus, habis ini aku tak latihan vokal ya, ayo kita nyanyi. Oke. Kita nyoba nyanyi lagunya ini ya. Oke, boleh. Boleh. Setelah mau ngomong, oh ya ini ganteng, ini cantik, oh ya gerakan Koreanya bagus, aku mau belajar lah ngedance-nya. Boleh. Ya. Boleh selama asalkan memang satu, lirik lagunya itu baik, kemudian gerakan dance-nya juga baik, maka boleh saja, syah. Ya, kalian boleh menirukan seperti itu boleh. Nonton bola, wah kalah jagoanku padahal aku udah taruhan lah, itu sudah salah. Kenapa? Karena kamu judi, taruhan itu kan judi. Ya, itu. Maka yang diomong, oh ternyata ini kalah gara-gara ini loh. Mungkin kamu boleh menyalahkan apa yang kamu rasa itu salah, tapi kamu juga harus tahu, oh penyebabnya itu ini. Maka kalau saya menjadi pemain bola, saya harus melakukan ini. Nah, harus ada yang dipelajari. Jadi memilih teman dalam bergaul itu sangat berpengaruh kepada pola pikirmu dan nanti perkembanganmu. Kalau kamu teman pergaulanmu yang senengane cuman makan, maka ya kamu akan tumbuhnya melebar kayak saya kan gitu. Tapi kalau temanmu memilih teman pergaulan yang suka olahraga, maka kamu juga akan otomatis suka olahraga, suka main bola, berotot gitu. Kalau kamu suka memilih teman bergaul yang suka membaca novel, maka kamu juga akan biasanya terpengaruh. Kalau kamu bergaul dengan teman yang suka ngaji, tentunya kamu juga akan suka ngaji dan mulai menghafal atau hafiz gitu ya. Jadi silakan memilih teman dalam bergaul dan saling support. Ya, saling support. Kalaupun ternyata temannya itu nggak suka dengan apa yang kita lakukan, ya kita hormati. Kita nggak boleh memaksakan sesuatu hal kepada teman kita yang teman kita tidak suka. Ya. Help each other atau saling tolong menolong. Yes, of course ya. Bahasa Inggris mungkin paham ya. Ya, tolong menolong atau help each other itu memang penting ya untuk pertemanan. Kita ini manusia itu makhluk sosial. Jadi kita akan berinteraksi dengan orang. Dan tentunya kamu ini kan sudah berinteraksi dari kemarin. Nah, ini sudah mulai berinteraksi lagi. Minimal kamu sudah tahu. Kalau kemarin Pak Fahmi bilang minimal kamu kenal teman sebangkumu. Kalau hari ini minimal kamu sudah kenal teman belakang dan depanmu. Kan gitu. Harus tahu namanya siapa, panggilannya siapa, dari SD mana. Karena apa? Karena siapa tahu nanti kamu butuh bantuan dia. Tiba-tiba contohnya nanti istirahat. Ternyata kok kamu lupa nggak bawa uang jajan. Kamu kelaparan terus ada temanmu kamu kenal. Ya mungkin bisa dikasih kue atau apa karena kamu kenal sudah jadi teman kan gitu. Tolong menolong. Jadi kita memang harus suka tolong menolong. Yang paling tidak boleh dilakukan dalam pertemanan adalah ya tentunya pembulian, gitu ya. Pembulian sangat dilarang atau pasti nggak boleh, ya. Nah, kebiasaan jeleknya adalah penyakit di SD. Ini penyakit turun temurun dari kakek moyang kita. Yang harus segera di stop. Manggil teman dengan nama bapaknya. Nah. Temanku Pak. Jadi pasti ada temanmu yang suka manggil nama temannya itu nama bapaknya. Nah itu juga sama, tidak boleh. Karena apa? Karena kita harus saling menghormati hak teman. Ya.
Jadi kita hormati itu ya. Nama bapaknya mungkin bentuk hal respect tertinggi kita kepada dia, maka jangan dipanggil-panggil. Bapakku nanggung omah, bapakku kerja mbok celuk lapo kan gitu. Jadi jangan, usahakan jangan di kelas ini jangan ada yang hobi manggil nama teman dengan nama bapaknya, manggil nama teman sesuai nama panggilannya. Jangan ada nama julukan. Mungkin temannya gemuk dipanggil ndut. Nah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ada temannya yang hitam dipanggil Ambon. Nah, no. Nggak boleh. Karena kamu nggak akan ini ya. Kita dituntut untuk saling menghormati hak teman. Haknya apa? Dia punya nama, berhak untuk dipanggil namanya. Ya. Jadi kamu panggil dia nama sesuai yang diberikan orang tua kepada dia. Ya. Itu adalah bentuk respect kalian kepada teman kalian. Kalau kalian ingin dihargai orang lain, maka mulailah dengan dirimu sendiri menghargai orang lain. Kalau kalian ingin dihormati orang lain, mulailah dari dirimu sendiri menghormati orang lain. Ya. Ini adalah bentuk respect. Karena budaya kita, mohon maaf, ada yang sebagian besar itu tidak cocok atau tidak bagus, yaitu tentang menghargai dan menghormati. Orang asing, ya, anggap saja bule dan sebagainya itu, mereka sangat menjunjung tinggi tentang penghormatan itu tadi, respect. Ketika temannya maju, nggak bisa, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka membuli? Enggak. Mereka tetap give applause. Itu bentuk respect mereka, menghormati atau menghargai. Nah sama, kita juga mungkin nanti belajar seperti itu. Ketika ada teman mau presentasi atau mau ngomong pelajaran, gak iso, ojo diguyu, jangan ditertawakan, kasih semangat. Ayo bisa gitu ya. Tumbuhkan budaya yang sehat dan positif di kelas ini. Karena itu apa? Nanti akan berdampak kepada kalian sendiri. Tapi kalau kamu membudayakan pembulian, ngilokno, selalu bu temennya, maka itu akan berdampak dengan dirimu. Ketika kamu maju, kamu akan juga dibu. Dan itu akan terus berulang. Kenapa? Karena kamu sudah menumbuhkan budaya yang tidak baik. Kalau kamu pengen kelasmu ini punya vibe yang positif, semangat belajar dan berkembang secara bersama-sama, maka tumbuhkan budaya positif, saling menghormati dan menghargai teman. Ya, ini penting. Jadi kita memang harus merespek atau menghormati hak-hak orang lain. Lalu tidak berprasangka buruk dan menggunjing atau ngerasani. Ya, ngomong no teman, arek iki lho mambu durung adus koyoke. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya sudah, kita mungkin bisa ingatkan, tapi jangan sama teman yang lain. Bro, mukamu lo kok kusam, apakah kamu perlu cuci muka? Cuci muka sana. Dibisiki, jangan dari woi durung adus ya. Nah itu pasti akan membuat dia tersinggung dan malu. Maka kamu tidak bisa menghormati dia kalau seperti itu. Kalau merasa dia, oh ternyata dia ini kayaknya belum mandi atau mukanya kayak ngantuk, Jawil, ke kamar mandi tak cuci muka biar gak ngantuk, boleh seperti itu, dibisikin aja. Kalau memang ada teman yang menurutmu kurang pas, jangan dirasani ya, digunjing ya, donton nah, salah seragam gitu. Nah jangan seperti itu, kasih tahu yang baik-baik. Kenapa kok pakai ini? Oh ya, ternyata bajunya belum ada. Ya sudah, bajunya dicuci ya. Sudah, selesai. Jangan ditertawakan. Biasanya menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Nah, seperti Pak Fahmi bilang tadi, kalau kamu ingin menumbuhkan vibe yang positif di kelas ini,
Maka itu tadi, kamu harus saling menghormati teman yang lain, harus saling menghargai. You have to respect to each other. Harus saling respect, menghargai ya, menghormati juga. Panggil nama teman sesuai namanya. Ingat-ingat, ojo manggil nama teman nama bapaknya. Itu yang paling penting. Kebiasaan buruk ketika di SD jangan dibawa ke SMP, apalagi ke Mugaru. Jadi kita ingin kalian itu menjadi insan-insan yang brilian, anak-anak yang luar biasa. Jadi kita sebenarnya nggak suka kalau kalian manggil nama teman kalian itu nama yang bukan nama dia, entah nama bapaknya, entah julukan. Yang seperti tadi, ndut, tem, dan sebagainya. Nah itu no. Itu kurang respect ya. Kita tidak menghargai teman kita sama sekali. Jadi saya harap kelas 7D tidak ada yang seperti itu. Tumbuhkan budaya positif di kelas ini, saling menghargai dan saling support. Ya. Kalau ada teman yang nggak bisa, dibantu, jangan ditertawakan. Jadi saling membantu, ya, supaya kalian nyaman di kelas ini. Kenapa? Kegiatan kalian seharian di sini. Kalau kamu nggak nyaman di kelas, nggak akan betah lama-lama di Mugaru. Jadi maka dari itu, kalau sudah jadi satu kelas, so anggap saja you are family. Anggap saja semuanya keluarga. Maka kamu juga harus keep your family, harus jaga keluarganya. Nggak boleh melukai atau melukai perasaan, terutama ya, melukai perasaan dan sebagainya. Makanya Pak bilang tadi saling menghormati, itu ya. Oke. Nah itu tadi hubungan kalian sesama siswa. Bagaimana dengan hubungan kalian dengan guru ataupun warga sekolah lainnya? Yang pertama, menyapa guru. Kalian usahakan yang nyapa guru duluan. Boleh mengucapkan salam, boleh langsung diajak salim. Yang cowok salim dengan guru cowok, yang cewek salim dengan guru cewek. Yang cowok cukup gini saja dengan guru cewek, ya. Yang cewek pun juga sama, nggak perlu salim ke guru cowok, cukup seperti ini saja. Nah itu ya. Kenapa? Karena kalian sudah dewasa, sudah mulai, sebagian mungkin sudah ada yang balik, maka dijaga ya, jangan bersentuhan sesama dengan beda jenis. Nah, gitu ya. Jadi dijaga jaraknya, mulai belajar menjaga jarak dengan lawan jenis. Jadi kalau sama yang cewek-cewek sama Ustadz sama kayak Pak Fahmi cukup begini saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yang cowok boleh salim dengan guru cowok, ya, dengan Ustadz boleh. Yang cewek dengan ustazah, yang cowok dengan ustadz boleh ya. Nanti seperti itu bisa dipraktekkan. Pulang atau selesai pengajar itu bisa salim dengan guru cowok. Kalau gurunya cowok ya, kalau yang cewek berarti cukup mengucapkan salam gitu. Oke, kita lanjut. Mencium tangan ketika bertemu dengan guru dan teknik. Nah itu boleh seperti tadi ya, ada yang ketemu salim seperti itu, salaman boleh. Ketemu sambil bicara, sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Ustazah, boleh. Jangan menyapa guru, halo, nah, halo, halo toh, tapi nggak ada ambel-ambele gitu. Kalau bahasa Inggris Pak boleh Pak, hello sir, boleh. Kalau sama saya, tapi guru bahasa Arab kamu gitu kan yang nggak pas, gitu. Kalau sama guru bahasa Inggris itu masih oke ya. Anggap saja kamu belajar bahasa Inggris. Hello sir, hello. Nah, what's up sir, I'm good. Nah, WhatsApp bukan chat lo ya, tapi apa kabar? Nah.
Suaranya tidak lebih tinggi dari guru dan teknik ketika berbicara. Jadi ketika ngobrol ya silakan, kamu ingin bertanya, kamu ingin bicara, bicaralah sewajarnya. Nggak perlu suaranya dikeras-keraskan. Gurumu tidak tuli, tenang. Oh Pak, apa? Kita tidak sedang di lapangan, kita ada di dalam ruangan, nggak perlu teriak-teriak, gitu ya. Jadi tenang saja, ngobrol saya kayak gini biasa, ya. Jangan teriak-teriak. Satu, kita tidak lagi di laut atau tidak lagi di tempat yang membutuhkan suara yang tinggi. Jadi biasa saja. Wajahnya tidak berpaling ketika berbicara dengan guru dan teknik. Nah, kalau kamu ngobrol dan bertanya, maka tetap perhatikan gurumu. Ojo ketika mari Pak tanya, Pak apa itu? Kemudian guru menjelaskan, kamu ngobrol sama temanmu. Nah, ini yang kurang pas, ya. Etikanya kurang bagus. Jadi ketika kamu bertanya, dijawab gurumu, maka dengarkan, perhatikan gurumu. Ya. Sama, tidak hanya guru, dengan mungkin penjual. Bu, beli, ditanya lagi, beli yang apa? Ini, maka lihat dulu. Kalau sudah selesai, kamu boleh meninggalkan, kan gitu. Nanti ditunggu. Penjual ya, penjual. Kemudian sama Pak Satpam juga sama. Kalau tanya yang ngobrol yang enak, nggak, suaranya nggak perlu keras dan sebagainya. Pak ini gimana, biar beliaunya yang jawab. Mentaati perintah guru dan teknik. Jadi ya kurang lebih sama lah, setiap guru nanti mungkin ada rulesnya di kelasnya masing-masing. Biasanya ya standarnya satu, mendengarkan beliau ketika menjelaskan. Jadi tidak melakukan aktiviti yang lain ketika guru menjelaskan. Tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Nah, ini bukan berarti kalian tidak boleh mengingatkan guru. Boleh. Namanya guru itu manusia. Mungkin ketika menjelaskan sesuatu hal, beliau ini ada salahnya atau ada lupanya. Kalian bisa menunjukkan atau mengangkat tangan, mohon maaf Ustadz, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, bukannya itu harusnya gini ya. Nah, diingatkan dengan baik. Jangan, Pak salah itu Pak, nah, jangan kayak gitu. Bu, bukan gitu Bu, salah Bu. Nah, kamu angkat tangan dulu, permisi, mohon maaf Bu, bukannya itu ya. Nah, karena mungkin gurumu ada hilafnya, ada salahnya, gitu ya. Karena kita manusia pasti ada human errornya. Kita bukan AI yang pasti tahu banyak hal dan benar, gitu ya. Jadi boleh mengingatkan guru, itu boleh, ya, mengingatkan. Karena kami malah akan senang kalau diingatkan. Oh iya, berarti kalian memperhatikan, kan gitu. Kalau ada yang salah, kemudian kamu koreksi, mohon maaf Pak, bukannya ini, gitu ya. Kemudian guru ngajak, oh iya, berarti itu tandanya kamu itu benar-benar mendengarkan apa yang dibicarakan guru, ya. Tidak membandingkan dengan guru lainnya langsung di depan tersebut. Ah, gini maksudnya. Ada guru matematika. Wah, ini orangnya kok, karena kamu nggak bisa matematika, jadi kamu terbawa, nggak suka orangnya. Biasanya gitu. Ada guru olahraga, karena kamu suka olahraga, maka kamu juga suka beliau, ya. Jangan membandingkan, oh ya enak Pak Ubed daripada ini. Nah, kayak situ nggak boleh ya. Apalagi di depannya pas gitu. Enggak, kamu itu sama jahat Bu, enak sama pelajarannya Pak ini, enak nyantai gitu. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh langsung membandingkan. Kamu aja nggak mau dibandingkan dengan adikmu atau kakakmu. Oh adikmu lebih pinter, kamu pasti rasanya gimana gitu ya. Kan nggak suka kan dibanding-bandingkan. Sama guru juga jangan dibanding-bandingkan. Nah. Mendengarkan materi pelajaran yang disampaikan guru. Seperti yang tadi standarnya guru, peraturannya paling ya kalian harus mendengarkan beliau ketika beliau berbicara, menjelaskan sesuatu hal. Dengarkan saja gitu. Mengerjakan tugas yang diberikan.
Ada PR, kerjakan. Namanya PR itu apa? Nah, dikerjakan jangan di sekolah. Datang pagi sekali untuk nyari contekan. Nah, siapa itu? Nah, nggak perlu nuduh-nuduh. Saya Pak, biasanya seperti itu Pak. Nah, jadi ya sudah, kalau ada PR dikerjakan di rumah. Ada yang bagus lagi, dikasih PR hari ini siang langsung dikerjakan di sekolah, supaya di rumah nggak ngerjakan PR. Nah, itu rajin sekali berarti. Rajin. Boleh. Selama tidak mengganggu pelajaran yang lain. Siang masih di sekolah, masih ada pelajaran lain, kamu ngerjakan PR yang diberikan pagi tadi. Tapi ada pelajaran lain, nah itu nggak boleh. Kalau memang ada waktu istirahat kosong, kamu mau ngerjakan soal, boleh. Gitu ya. Jadi itu terkait dengan materi-materi kita pada pagi hari ini, yaitu etika. Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh kasus soal ya. Coba nanti kalian terka dan kalian jawab. Atau kalian berikan pendapat lah, bukan jawab ya. Kasus soalnya seperti ini. Kamu sedang makan makanan ketika jam istirahat. Namun kamu makannya di kelas. Ya. Kamu membawa bekal, kemudian kamu makan di kelas. Lalu makanan tersebut tumpah di lantai sehingga kelasmu kotor. Lalu ada cleaning service yang standby untuk membersihkan. Apa yang kamu lakukan? Angkat tangan. Silakan. Yuk, sini. Sini maju ke depan. Sini maju ke depan. Ya. Namanya siapa? Amir. Oke, Amir. Jawabanmu kayak gimana, Amir? Kalau kamu makan nih, bawa bekal, terus kamu numpahin, lalu ada cleaning service yang ada, sikapmu gimana? Cleaning service-nya nggak boleh bersihin, biar bersih sendiri. Oh, dibersihkan sendiri, nggak minta tolong? Enggak. Oke, boleh. Berarti kamu mandiri. Terus kamu pinjam alat kebersihannya di mana? Di kelas ini kan udah nggak ada sapu. Ya, cleaning service-nya. Pinjam cleaning service-nya. Gimana? Iya. Oke. Boleh. Ada yang lain? Bantu Amir? Yang lain. Coba. Kalau menurut Amir, saya bersihkan sendiri, Pak. Oke, berarti Amir orang yang bertanggung jawab karena dia yang membuat kotor. Dia pinjam alat-alat kebersihan di cleaning service-nya. Tinggal kemudian Amir yang membersihkan. Karena kalian di sini nggak akan nyapu, yang nyapu sudah cleaning service. Gitu. Nggak ada piket untuk nyapu-nyapu gitu ya, jarang ya. Piket mungkin merapikan tok ya. Ada yang lain? Coba, ayo bantu Amir. Angkat tangan tadi. Ya, tenang saja, bantu Amir, ayo. Silakan keluarkan pendapat kalian. Kalau Amir tadi bilangnya tak bersihkan sendiri, Pak, tapi saya pinjam alat-alatnya cleaning service. Yang lain bagaimana? Nggak ada yang bisa bantu Amir? Ya sudah, kalau gitu kamu tok Mir, hadiah Mir. Yang lain nggak ada yang mau Mir. Ini Mir. Oh, ini dari Singapura kemarin Mir. Oke, yang disampaikan Amir boleh, betul, nggak salah juga. Ketika kamu menumpahkan makananmu di kelas yang membuat kelas itu kotor, karena kamu punya rasa tanggung jawab, kamu ke cleaning service ngomong yang baik. Pak, boleh pinjam
sapu atau pel-pelan karena saya menumpahkan makanan saya di kelas. Itu. Atau yang kedua, cukup menyampaikan saja ke cleaning service, Bapak Ibu mohon maaf, bisa bantu saya membersihkan makanan yang sudah saya tumpahkan di kelas. Ada kata kalimat minta maaf, kemudian tolong, gitu ya. Jadi jangan hilangkan kata-kata seperti maaf, tolong, dan yang terakhir apa? Terima kasih. Terima kasih, dikembalikan alatnya, terima kasih Bapak Ibu karena sudah menyediakan atau sudah membantu, gitu ya. Walaupun mereka cleaning service di sini, tetap kita harus menjunjung tinggi etikanya, gitu ya. Tetap harus santun dan menganggap beliau ini tetap sama seperti kita, sama manusia yang harus kita hormati. Bukan kamu rendahkan, no, kita tidak mengajari seperti itu. Jadi tetap menganggap ya sudah. Bahkan dulu di kelas Pak Fahmi, ketika piket, setiap siswa wajib menaikkan kursinya di atas meja. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu cleaning service nyapunya tidak kesulitan. Meja diluruskan, kursi dinaikkan di meja, dan biar Bapak Ibu cleaning service itu nyapunya tidak kesulitan, gitu ya. Jadi nanti sama kalau semuanya menumpahkan sesuatu, karena di kelas itu sudah tidak ada alat buat nyapu, buat ngepel, karena memang sudah disapukan dan dipelkan, maka bisa yang dilakukan oleh Amir tadi, menyampaikan bahwa oke, saya akan pinjam dan saya bersihkan sendiri. Tapi kalau semuanya ibunya itu yang atau bapak cleaning service-nya, di mana kelasnya, di sini ditunjukkan, kemudian beliau datang, jangan lupa juga ditunjukkan dengan baik. Di sini Pak, yang ini tempat yang jatuh. Ucapkan terima kasih setelahnya. Makasih ya Pak, mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Beliau akan seneng. Ya nggak perlu kamu kasih uang dan sebagainya, nggak perlu. Cukup sampaikan terima kasih, mohon maaf. Insya Allah beliau akan sangat seneng. Gitu ya. Yo. Contoh kasus yang kedua. Nah. Kamu dilaporkan temanmu membawa mainan atau membawa hal yang dilarang ke sekolah. Apa yang kamu lakukan terhadap temanmu? Contohnya dilarang membawa mainan lah ya, anggap saja gitu. Kemudian ada temanmu yang melaporkan ke guru atau ke BK, Pak ini bawa mainan gitu, atau bawa something lah gitu. So, apa yang kamu lakukan? Raise your hand and come here. Silakan angkat tangan dan maju ke depan. Silakan disampaikan pendapatnya. Semuanya ini pendapat, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Oke, silakan kasih pendapat. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya. Nggak usah takut, nggak usah malu. Coba. Come on, come here. Namanya siapa? Raihan. Rehan. Oke, Rehan. Apa yang akan kamu lakukan kalau ada temanmu melaporkan kamu karena kamu membawa sesuatu hal yang dilarang? Meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Meminta maafnya kepada siapa? Kepada bapak gurunya. Oke. Kalau ke temanmu gimana? Yang temanmu yang melaporkan kamu gimana? Berterima kasih. Berterima kasih. Kenapa kok malah berterima kasih? Karena sudah diingatkan. Oke, baik. Sini saya kasih hadiah lagi kamu. Pendapatnya luar biasa. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Rehan. Pendapatnya Rehan menarik ya, bagus. Mungkin mudah-mudahan juga bisa diaplikasikan, tidak hanya sebuah pendapat. Ketika ada temanmu melaporkan karena kamu melakukan sebuah kesalahan, satu, ingatlah, mungkin temanmu care. Temanmu itu peduli kepada kamu dan dia tidak ingin kamu tersesat.
di jalan yang salah. Makanya temanmu melaporkan supaya kamu diingatkan. Dan yang disampaikan tadi benar, Pak, saya akan berterima kasih. Oke, maka kamu punya jiwa yang besar. Karena kamu berterima kasih kepada orang yang melaporkan kamu. Karena mungkin kamu menurutmu dia peduli, gitu ya. Sayang sekali waktunya sudah habis ya. Masih ada kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Karena Pak Fahmi masih di kelas ini sampai hari Kamis. Kita nanti besok ketemu lagi lah ya. Kita ketemu lagi, kita bahas-bahas yang lain, kita diskusi-diskusi lagi seperti hari ini dan kemarin. Terima kasih untuk waktunya yang saya sampaikan di pelajari atau didalami betul-betul untuk menjaga kelas ini tetap kondusif, supaya vibe-nya positif. Kalian harus respect terhadap teman-teman, saling menghargai teman, dan juga apa yang kalian lakukan kepada orang-orang warga sekolah yang lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.